Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan channel ini ya, agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini selalu mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini. Perdagangan pertama di minggu ini, Senin 24 Mei 2021. Dan ini juga menjadi minggu terakhir bagi kita di bulan Mei, yang sering dikenal dengan istilah sell on May and go away. Dan kalau kita lihat di penutupan market Eropa dan Amerika Jumat lalu, dapat kita lihat bahwa market Eropa dan Amerika ternyata bergerak mix atau tidak kompak ya, dimana ada yang hijau dan ada yang merah. Sedangkan untuk di Amerika, S&P 500 ternyata mengalami back-to-back loss atau 2 minggu berturut-turut loss pertama kali sejak bulan Februari, yang disebabkan banyak hal, terutama tekanan dari saham-saham teknologi yang mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat memang Dow Jones menjadi satu-satunya yang hijau di Amerika, mengalami kenaikan 0,36% atau 123,7 poin ke 34.208. Sedangkan Nasdaq mengalami penurunan 0,48% atau 64,8 poin ke 13.471. S&P 500 mengalami penurunan 0,08% atau 3,3 poin ke 4.156. Lalu kalau kita lihat di market Eropa sendiri, FTSE 100 Index London menjadi satu-satunya yang berada di zona hijau dengan jadi satu-satunya yang berada dalam zona merah mengalami penurunan 0,02% atau 1,8 poin ke 7.018. Sedangkan GDXI atau DAX Frankfurt mengalami kenaikan 0,44% atau 67,3 poin ke 15.438. Sedangkan CAC Prancis mengalami kenaikan 42,8 poin atau 0,68% ke 6.386. Lalu kalau kita lihat dengan kurs rupiah sendiri, saat ini kurs rupiah berada pada posisi 14.375 atau melemah 85 poin atau 0,59%. Sementara dolar indeks berada pada posisi 90,017 poin atau mengalami kenaikan 0,28% atau 0,25 poin. Sedangkan kalau kita lihat dari US 10-year bond atau obligasi 10 tahun Amerika nampak mengalami penurunan 0,002 poin atau 0,12% ke 1,632. Lalu kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami penurunan atau pukulan yang cukup dahsyat 0,51 poin atau 2,18% ke 22,84. Atau kalau kita rupiahkan, Telkom menjadi 3.283 di market Amerika. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di market Amerika dalam bentuk ETF, ya itu sejenis reksadana, apa itu ETF ataupun apa itu EIDO, dan saham-sahamnya Anda bisa googling tentu saja. Dan EIDO mengalami penurunan yang cukup signifikan 0,27 poin atau 1,27% ke 21. Dan penurunan EIDO yang cukup dalam ini akan tentu saja menekan market Indonesia hari ini, dimana kita ketahui bahwa dalam 3-4 bulan terakhir market Indonesia setiap
pembukaan atau hari Senin cenderung tertekan ke zona merah. Dan kalau kita lihat dari bursa komoditi hari ini, bursa komoditi juga bergerak cukup mix, di mana oil atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil mengalami kenaikan 2,47% atau 1,53 poin ke 63,58. Ini tentu akan menjadi sentimen yang baik bagi saham-saham minyak seperti Elsa dan Medco atau MDC. Kemudian gold mengalami penurunan 0,16% atau 3 poin ke 1878,90. Timah mengalami penurunan 0,2% atau 60 poin ke 29.552,5. Nikel mengalami penurunan 365 poin atau 2,14% ke 16.730. Silver mengalami penurunan 1,4% atau 0,39 poin ke 27,49. Sedangkan copper mengalami penurunan 5,3 poin atau 1,17% ke 448,10. Batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Mei mengalami kenaikan 1,25 poin atau 1,25% ke 101. Sedangkan untuk kontrak bulan Juni, batu bara Newcastle mengalami kenaikan yang luar biasa 5,5 poin atau 5,37% ke 107,49. Sedangkan batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Mei mengalami kenaikan 0,45 poin atau 0,53% ke 85,2. Dan untuk kontrak bulan Juni, batu bara Rotterdam mengalami kenaikan yang juga luar biasa 2 poin atau 2,34% ke 87,30. Sedangkan CPO mengalami penurunan yang cukup dalam 116 poin atau 2,82% ke 3.993. Sedangkan wood pulp tidak mengalami perubahan, tetap di 5.200. Lalu kita berpindah sejenak ke opening dari market regional Asia, di mana kalau kita lihat market regional Asia sendiri, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang dibuka menguat 0,54% atau 151,67 poin ke 28.469,5. S&P ASX 200 Sydney dibuka menguat 0,17% atau 11,8 poin ke 7.042,10. Sedangkan Kospi Korea atau Kospi Seoul menjadi satu-satunya yang berada dalam zona merah, mengalami penurunan 9,32 poin atau 0,3% ke 3.147,10. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? Kalau kita melihat hari ini, penekan IHSG sendiri adalah tentu saja tak lain penurunan yang cukup dalam dari Eido. Dan data-data yang akan rilis di minggu ini untuk mempengaruhi market Senin ini adalah data penjualan sepeda motor. Untuk Selasa besok ada keputusan Bank Indonesia mengenai suku bunga, kemudian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama Singapura, neraca dagang Thailand, dan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama Jerman. Juga ada indeks harga rumah di Amerika dan consumer confidence ya di Amerika. Sedangkan untuk hari Rabu, di mana market libur, Hari Raya Waisak, akan muncul data perubahan data cadangan minyak Amerika. Hari Kamis akan ada pertumbuhan ekonomi kuartal pertama Amerika dan juga laporan survei harga properti residensial versi Bank Indonesia. Untuk hari Jumat ada data inflasi Amerika dan kepercayaan konsumen Uni Eropa. Itu adalah agenda yang akan terjadi untuk minggu ini, di mana kalau kita lihat untuk Indonesia ada keputusan mengenai suku bunga yang akan diambil oleh Bank Indonesia pada hari Selasa tanggal 25 besok.
Jadi hari ini mungkin akan cenderung flat ataupun hijau tipis, mengikuti pembukaan market Asia yang nampaknya sedikit kuat di zona hijau. Jadi kami memutuskan memberikan 51% untuk market Indonesia hari ini berada di dalam zona hijau. Walaupun kita melihat tekanan dari EIDO juga tidak main-main, penurunannya 1% cukup dalam. Demikian apa yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.